Ustaz. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Langsung saja saya teringat ketika saya mendaftarkan masuk ke pondok pesantren tahfidz di Karanganyar, Iskarima. Jujur di sana pondok pesantren ya mendahulukan yang namanya Quran, kemudian juga sains ya. Jadi masuk ke sana ya, yang mendaftar banyak sekali, yang daftar sekitar 700-an dan diseleksi ya. Diseleksi yang dipilih 40 orang di antara 700 pendaftar se-Indonesia. Dan dipilih yang terbaik Qur'annya, nilai matematikanya, UN-nya minimal 7,5 ya. Bahasa Arabnya minimal 90. Jadi yang terbaik diambil. Saya merasakan ketika itu juga pertama kali saya masuk ke Jawa ya. Pulau Jawa, karena asli saya Madura ya. Pulau Kangean di timur Madura, nyebrang lagi ya Kang. Pulau Kangean itu dari Madura nyebrang naik kapal sekitar 12 jam lah ya, naik ferry. Kalau di peta kecil banget ya, nggak kelihatan mungkin malah. Saya mulai menghafal di sana. Umur sekitar 10 tahunan, kelas 5 SD saya mulai menghafal. Dan ketika itu di Pulau Kangean belum ada ya penghafal Quran, belum ada halaqah tahfidz Quran ya. Sekitar 2002, 2003 lah, 2002 belum ada. Alhamdulillah tahun itu ada ustadz ya hafidz Quran dari Sukarejo ya, Sukarejo Jawa Timur, Sukoraja. Kalau kata orang Madura Sukaraja ya. Ya. Beliau diutus dari Sukaraja. Kebetulan beliau asli Pulau Kangean juga. Beliau pulang ke Kangean dan mengajarkan Al-Quran. Itu halaqah tahfidz yang pertama ketika itu. Alhamdulillah saya diajak bapak saya, dan termasuk motivasi saya bisa menghafal Quran juga dari bapak saya. Alhamdulillah bapak saya di sana mengasuh pondok pesantren dan saya ikut untuk menghafal juga ketika itu. Alhamdulillah dalam waktu 4 tahun saya bisa menghafal sekitar 27 juz ya. Jadi 1 tahun sekitar 7 juz ya. Sebelum saya menghafal, saya teringat ya, sebelum saya menghafal datang ke orang tua saya, Abi, Umi ya. Pokoknya dengan hafalanku 30 juz ini ya, insyaallah jika aku bisa khatam 30 juz, doakan aku bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Itu yang pertama kali saya sampaikan kepada orang tua saya ketika saya mulai menghafal. Dan Masya Allah ya, saya dulu ketika SD itu sekolah di SD negeri ya. Walaupun saya hidup di lingkungan pondok pesantren, tapi saya sekolah di SD negeri, jalan kaki sekitar 10 menit ya, pondok dari pondok ke SD negeri tersebut. Ketika itu lagi viral-viralnya yang namanya lagu ya, lagu Peter Pan dulu ya, terkenal tuh, saya Ariel tuh, saya sampai hafal dulu. Saya masih ingat sampai suka ya, yang namanya lagu-lagu itu, karena teman-teman saya sering nyanyi kan. Saya masih ingat ketika sebelum semaraknya tahfidz Quran, ketika saya ke sekolah nyanyi ya. Masya Allah, jalan kaki sambil nyanyi ya, sampai hafal saya. Ketika saya naik kelas 5 SD dibuka tahfidz, alhamdulillah saya mulai merubah kebiasaan saya yang biasa jalan kaki nyanyi murojaah. Masya Allah, saya memaksakan diri untuk bisa murojaah nih, dari rumah sampai sekolah minimal 1 halaman ya, 1 halaman. Dan Masya Allah, yang biasanya di kelas ya kadang nyanyi sampai apa namanya mukul-mukul meja gitu kan, kayak band, jadi band gitu ya, meja itu biasanya sampai tidur. Alhamdulillah bisa merubah kebiasaan dengan murajaah Al-Quran dan didikan orang tua ya. Saya teringat ketika saya lagi menghafal, proses menghafal ya, orang tua saya mendidik saya dengan keras ya. Kalau kita tahu orang Madura itu keras-kerasnya ya. Tapi Pulau Kangean ini bahasanya beda ya, lebih halus dia. Kalau yang jual sate-sate di sini tuh ya, itu orang Madura asli ya.
Kalau Kangean ini setengah Bugis, setengah Madura. Jadi kan orang tua saya dulu jam 3 pagi itu dibangunkan ya, untuk menghafal. Ya, biasanya kalau bangunkan anak ya, kalau di Madura di Kangean itu ya, kalau di sini kan le gitu ya, anak laki-laki. Kalau di sana cong gitu ya, cong gitu, jaga cong gitu, jaga cong gitu ya. Itu pertama kali datang bapak saya itu ya, lembut biasa. Terus ditinggal lagi, saya tidur lagi. Yang kedua kalinya agak keras tuh ya, cong jaga cong gitu misalnya, keras lagi. Yang ketiga kalinya nggak pakai ngomong lagi. Bapak saya tuh nyimpen cambuk tuh ya, ya di rumah itu. Jam 3 lebih sekitar 20 menit datang bawa cambuk tuh ya. Bangun nangis saya itu, masih kecil ya Masya Allah. Saya sambil wudhu tuh nangis. Keras sekali gitu kan. Pokoknya satu hari harus hafal 1 halaman. Kalau nggak hafal dihukum, cambuk 1 kali di tangan. Kalau nggak hafal dicambuk. Kalau hafal lebih dari 1 halaman kasih hadiah, kasih uang 5.000, kadang kasih uang 10.000, motivasi ya. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran ketika saya awal masuk ke Pondok Iskarimah ya. Kita cerita lagi nih di Iskarimah, pengalaman saya menghafal, pengalaman saya masuk ke Pondok Iskarimah. Seleksinya ketat sekali ya, 700 peserta yang daftar ke ma'had, yang diterima hanya 40 anak. Yang terbaik Qur'annya, terbaik matematikanya, terbaik bahasa Arabnya, yang paling sehat ya. Tidak ada penyakitnya gitu ya. Ya, ketika itu nilai saya 3,5 matematika ya. Nilai tes matematika saya ya. Karena ada bagian khusus sains ya, kepala sekolah umum ya, IPA, dan ada mas'ul penanggung jawab mudir tahfidz sendiri gitu. Jadi ada penilaian Quran sendiri, penilaian sains sendiri. Saya baru tahu itu juga ketika saya mau lulus, Masya Allah ya. Jadi saya itu hampir tidak diterima di pondok gara-gara matematika saya. Kepala sekolah sains dengan mudir tahfidz ketika itu sempat berdebat tentang saya. Wah, ini matematikanya 3,5 gitu. Tapi Qurannya yang paling pertama. Masya Allah. Saya juga baru melihat ketika nilai saya paling tinggi ketika itu. Akhirnya datang pimpinan pondok, pengasuh pondok, karena beliau paham tentang Quran, diterima saja. Syafaat Quran, Masya Allah. Karena Al-Quran bisa diterima gitu. Ya. Lihat nama saya paling tengah-tengah, nomor 20 ya. Karena Al-Quran. Karena Al-Quran saya bisa masuk ke pondok itu. Dan saya bisa merasakan yang namanya target ya, target menghafal ketika di pondok pesantren tahfidz ya. Pondok pesantren tahfidz lagi ya. Itu target di mana-mana sekarang. Pondok tahfidz ada target 1 tahun harus 10 juz. Kalau nggak 10 juz nggak naik kelas, kurang 1 halaman saja nggak naik kelas ya. Di ketika itu di pondok pesantren saya di Karanganyar, nggak 10 juz, kurang 1 ayat saja nggak naik kelas ya. Jadi setiap tahun tuh bisa 10 anak nggak naik kelas gitu ya. Bahkan ada yang 7 tahun SMA nggak selesai ya, sampai hatam-hatam di situ. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran di tahun pertama, dan setelah itu alhamdulillah saya bisa mengambil ijazah sanad. Dan itu yang paling mengesankan di pondok pesantren. Ketika mengambil ijazah, bisa langsung mulazamah dengan para masyayikh, para guru-guru dari Saudi Arabia yang mengajarkan Al-Quran. Dan prosesnya berat sekali. Sanad Al-Quran ini berat sekali prosesnya. Jadi syaratnya harus masuk ke sanad itu harus hafal 30 juz dan mutqin. Jadi datang ke Syekh, saya mau ngambil ijazah sanad, mau dapat sanad dari antum. Baik gitu, langsung dites. Pertama kali ditanya adalah tes Al-Quran 30 juz diacak-acak ya. Istamir hadhil ayah, misalkan, lanjutkan ayat berikutnya 30 juz. Kalau mutqin lolos, kalau nggak lancar nggak lolos ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk ke proses sanad itu.
Dan selanjutnya prosesnya adalah dia bisa tadrib, tahsin Al-Quranul Karim sampai pelafatan Al-Quran itu sudah benar-benar mutqin, ya, fasih. Karena bacaan Al-Quran ini sangat penting bagi kita semua, ya. Bahkan kita mungkin pernah membaca hadisnya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya, dan orang yang membaca Al-Quran dengan salah dan disengaja. Misal kita membaca Al-Quran, contohnya saja Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini udah salah, Rabbil Alam, itu huruf ain. Rabbil Alam dengan Rabbil Alam beda. Rabbil Alam itu sakit, Rabbil Alam rafa musta'alam. Seperti juga kalimat di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pelafatan, ya, yang benar qul, katakanlah. Kalau kita melafatkan kul, itu makanlah, ya. Jadi pelafat itu sangat penting dalam ilmu tajwid. Maka hukum ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid ke majelis tajwid itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Quranul Karim, maka membacanya dengan fasih, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar menjadi wajib ain, menjadi fardu ain. Maka kita harus belajar. Kita sebagai orang muslim yang beriman dengan Al-Quran, minimal kita pelajari Al-Quran dengan baik. Tadi Ustaz Saleh menyampaikan, ya, para salafus saleh, para sahabat lah, Rasulullah SAW sebelum menghafal Al-Quran yang pertama adalah iman, ya. Tapi para salafus saleh, orang-orang setelah sahabat, ya, dari kecil mereka dididik yang pertama kali dengan Al-Quranul Karim. Didikan pertamanya adalah Al-Quranul Karim, bukan tambah-tambahan 1 tambah 1, 2 kali 3, tidak, tapi Al-Quran yang pertama kali. Bahkan, ya, support mereka untuk Al-Quranul Karim begitu besar, ya. Anaknya dibawa pada ulama Qurra, kepada Syekhul Qurra, hafal surat Al-Fatihah saja diberikan 1 dinar emas. Masya Allah. Al-Fatihah saja, Al-Fatihah dengan makhraj yang benar, dengan tahsin yang benar, dikasih hadiah dinar. Bagaimana dengan Al-Baqarah, ya, kasih sapi atau yang lainnya, ya, hadiah. Makanya saya teringat ketika saya menghafal, kalau hafal lebih dari 1 halaman 1 hari, kasih hadiah. Kalau kurang dari 1 halaman, dihukum. Dan Al-Quranul Karim, Masya Allah, ya, keberkahannya, keutamaannya, ya, menemani kita di mana saja di dunia, memberikan keberkahan bagi kita. Bahkan saya teringat dengan ustadz saya di pondok dulu, Ustadz Syihab, ya, bila pesan sama santri-santri, antum punya Quran sama bahasa Arab, sudah dakwah. Faham Al-Quran, silakan. Mau nikah, mau apa, gampang, kata beliau. Bahkan saya pertama kali masuk ke pondok pesantren di Solo, di Karanganyar itu, dipesankan sama ustadz saya, antum bersusah payah sekarang, ya, dengan Al-Quran, antum akan merasakan manisnya nanti di akhir, ya. Bersusah payah menghafal Al-Quran, Allah akan berikan di akhir, ya. Allah berikan semuanya, ya. Contohnya saja Ustaz Soleh, Masya Allah, ya, beliau berkahnya Masya Allah, ya. Al-Quran, ya. Apa saja datang, dunia datang, ya. Istri, Allahu Akbar, ya. Antum punya Al-Quran. Sekarang bahkan banyak orang mencari menantu-menantu hafid Quran, syafaat itu, ya, minimal, ya. Kalau saya datang ke ibu-ibu itu biasanya, ya, bahkan Ustaz saya kalau ceramah di ibu-ibu Ahad pagi itu, ibu-ibu kalau mau dapat syafaat minimal cari menantu yang hafid Quran. Ini banyak di sini santri gitu, ya. Masya Allah. Syafaat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, menemani kita di dunia, di kubur nemani kita.
Karena ditanyakan di kubur, Rabb, malaikat, Rasul, kitab, Al-Quran datang sebagai cahaya, menemani kita di padang mahsyar, syafaat, kemudian juga menemani kita di sirat, bahkan di surga pun menemani kita. Yaqali sahibil Quran, dalam hadis dijelaskan, Iqra wartil kama kunta turatilu fid dunya. Ya, Al-Quran datang menemani kita di surga, menaikkan derajat kita sampai di atas, sampai ke surga yang paling atas, surga Firdaus ma'an nabiyyin, bersama para nabi, syuhada wassalih. Saya teringat dengan satu kisah dari guru saya, Syekh Asran Jabir Asran. Jadi kalau kita melihat sosok beliau nih, Syekh Asran, kemudian ada Ustadz Kasif temannya datang ke pondok, beliau cerita ketika saya awal menyetorkan hafalan, ada seorang nenek ya di Mesir ya. Nenek tua, umurnya 80 tahun. Masya Allah, menghafal Quran tidak ada batas umur ya, dari balita, remaja, dewasa sampai tua menghafal Quran, umur 80 tahun ya. Keinginannya menghafal Quran dari umur 60 tahun, 20 tahun ya, belum sampai kesampaian untuk bisa menghafal Quran. Ketika umur nenek ini 80 tahun ya, di dekat rumahnya diadakan daurah karantina menghafal Al-Quranul Karim selama 6 bulan. Selama 6 bulan hafal Quran 30 juz ya. Ternyata nenek ini melihat info daurah menghafal Quran dekat dari rumahnya, sangat dekat, bahkan samping rumahnya. Akhirnya beliau datang. Kebetulan yang mengadakan daurah tersebut seorang profesor ya, syekh menghafal Quran, hafidh Quran. Datang profesor tersebut, Ustaz ya, datang dengan tongkatnya yang sudah tua. Saya ingin menghafal Quran ya. Melihat wajah nenek tersebut yang sudah tua ya, saya tersebut menyuruhnya pulang. Anda bisa menyuruh anak-anak Anda untuk menghafal Quran, bahkan cucu-cucu Anda untuk menghafal Quran, karena syafaat, memberikan syafaat kepada Anda, bahkan menyelamatkan 10 dari keluarga kita jika kita menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tetapi niat tersebut hanya pulang ke rumah sebentar dan kembali ya, untuk menjadi peserta. Akhirnya terpaksa diikutkan sebagai peserta. Menjelang 6 bulan ya, di antara peserta yang begitu banyak ketika itu, dicek satu hafalan, setiap satu persatu hafalan mereka. Ketika giliran nenek tersebut dites, dicek hafalannya, ditanya, apa yang telah Anda hafal selama 6 bulan ini? Jawabannya tersebut, saya belum menghafal Quran, Ustaz. Saya baru hanya mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 110 kali ya. Masya Allah, makanya benar ya, mengulang itu yang paling penting dalam menghafal. Para salafus soleh mengulang satu ayatnya 70 kali ketika menghafal. Kita baru baca 3 kali, 4 kali sudah susah ya, susah sekali, kesusahan. Ini mengulang membaca Al-Quran 110 kali. Mendengar ucapan nenek tersebut, ustaz tersebut, masya Allah senang sekali. Dan akhirnya setelah selesai ya, 6 bulan menjelang setelah selesai daurah tersebut, akan diadakan daurah yang selanjutnya. Akhirnya kembali ke masjid tersebut, ustaz yang hafidh Quran tersebut datang ingin mencari nenek yang pernah menjadi peserta daurah karantina tersebut. Ternyata nenek tersebut sudah tidak ada. Akhirnya dia bertanya kepada anaknya, Ustaz, anaknya berbicara kepada ustaz tersebut, Ustaz, nenek saya sudah meninggal dunia seminggu sebelum ustaz datang. Seminggu sebelum ustaz tersebut datang, nenek tersebut sudah meninggal dunia. Dan seminggu sebelum meninggal dunia ya, ibu saya sudah menghafal Al-Quran ya. Jadi 6 bulan dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 110 kali, dan 6 bulan berikutnya dia menghafal Al-Quran. Kayak mengulang. Ketika kita banyak mengulang,
maka insya Allah akan lebih cepat. Sama seperti kita beli handphone, ya. Coba kalau kita beli HP, pertama kali kita beli HP Android, coba. Susah ya ngetiknya, masih bagaimana caranya, cara tanya-tanya. Coba kalau sudah lama, sudah sering make, masya Allah, ngetik pun tidak lihat, ya, ya, masya Allah, ngetik Al-Quran, at-tikrar, pengulangan. Apa rahasia nenek tersebut sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan hafal Al-Quran? Ya. Ustaz tersebut bertanya-tanya. Beliau bertanya-tanya kepada anaknya, apa rahasia orang tua Anda sehingga beliau bisa menghafal Al-Quran sebelum dia meninggal dunia? Setiap saya bangun tidur, kata anak tersebut, anaknya, saya pasti mendapati nenek orang tua saya, ya, mendapati orang tua saya melafadzkan satu doa yang tidak pernah beliau tinggalkan. Tidak pernah beliau tinggalkan doa ini selama keinginan nenek tersebut mulai menghafal Al-Quran dari umur 60 tahun sampai selama 20 tahun beliau lafadzkan doa itu tersebut. Setiap hari dia berdoa, ya Allah, doanya, ya Allah, jangan sampai engkau ambil nyawaku, ya Allah, jangan sampai engkau cabut nyawaku sebelum Al-Quran tertancap di dadaku, ya Allah, sampai Al-Quran sudah aku hafal. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Jika kita meminta kepada Allah terus menerus, Allah akan kabulkan. Sama seperti kita mencari jodoh, ya. Kalau kita setiap hari minta kepada Allah, Allah pasti kasih yang terbaik, ya. Atau kita punya komitmen sebelum cari jodoh, sebelum nikah, hafal Quran. Masya Allah, ya. Hafal Quran ini spesial, ya. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda, orang yang hafal Quran itu akan diberikan jodoh yang lebih baik daripada orang yang hafal Quran. Benar gak ini? Benar. Allah akan berikan dunianya yang lebih baik daripada orang yang tidak hafal Quran. Si A, dia bukan menghafal Quran, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta akan dunia, meminta terus kepada Allah. Si B, dia penghafal Quran, tapi dia tidak sempat berdoa kepada Allah meminta akan dunianya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan kepada si B ini, ketika terdetik sedikit saja keinginan dia untuk dunia, Allah akan berikan yang lebih baik daripada si A yang selalu meminta akan dunianya. Maka mari mulai sekarang kita maksimalkan diri kita untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Target satu hari 5 lembar, satu hari 10 lembar, 1 juz, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan salah satu keutamaan menghafal Al-Quran, ya, dan membacanya dengan baik. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai membaca saja, tidak perlu menghafal, pandai membaca saja. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, senantiasa bersama malaikat yang mulia. Allah kirimkan malaikat yang mulia menemani dia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fi. Poin yang kedua ini menjelaskan bahwasannya bagi kita yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih kesusahan dalam membaca Al-Quran, jangan sampai kita berpikir bacaanku masih banyak yang salah, terus ngapain ngapal Quran, ngapain baca Quran, ya. Memang dalam membaca Al-Quran ada kesalahan, seperti lahnun jali, lahnun khafi, ya. Lahnun jali ini kesalahan yang merubah makna, ya. Seperti tadi qul huwallahu ahad, kita baca qul huwallahu ahad, ini lahnun jali. Tapi kalau kita tidak sengaja belum belajar, maka tidak berdosa. Tapi kalau kita sengaja sudah tahu bacaannya seperti ini, pelafatannya sudah benar, ngimami baca salah sembarangan, itu berdosa. Saya teringat dengan guru saya ketika saya setoran ijazah dulu, ikut ke beliau safar ke Semarang kemana. Ketika beliau di tengah jalan, ya, mau sholat ke masjid,
maghrib, isya ya, sholat jahar, biasanya yang pertama dilihat beliau itu imamnya. Ya habis wudhu baca Al-Fatihah, nggak sholat dulu beliau, dengerin dulu ya. Syekh Abdul Karim itu ya, dengerin dulu ya. Oh banyak salah Al-Fatihahnya, akhirnya buat jamaah sendiri, gak ikut sholat bareng. Kehati-hatian beliau ya. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran ini Masya Allah ya, termasuk kewajiban bagi kita seorang muslim untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ibnul Jazari mengatakan dalam perkataannya, wal akhdhu bit tajwidi hatsmul lazim. Yang sekarang dihafal para santri Darul Firdausnya, wal akhdhu bit tajwidi hatsmul lazim. Memperbaiki tajwid bagi seorang muslim dan muslimah itu hatsmul lazim, wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athim, kata beliau. Barang siapa yang enggan tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, padahal dia setiap hari membaca Al-Qur'an, dia tahu bahwasanya bacaannya banyak yang salah, makhrajnya banyak yang salah, tajwidnya banyak yang salah, tapi dia enggan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka athim, kata beliau, maka dia berdosa. Maka mari kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Nanti di akhir kita tahsin bareng ya Mas ya. Boleh ya, tahsin bareng ya. Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini rukun sholat Mas ya. Ini kalau ada satu perkataan ulama Ibnul Qayyim mengatakan, kalau Al-Fatihah hanya khotok jali, lahnun jali, imamnya nih gak sah sholatnya katanya ya. Baca Al-Fatihah panjang pendeknya Alhamdulillahirabbil alamin misalnya ya. Ya, insyaallah kita akan perbaiki bacaan Al-Quran kita bareng-bareng nanti ya. Sebelumnya kita akan berbagi tipsnya, tips menghafal Al-Quran. Ada beberapa tips menghafal Quran. Tentunya yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala ya. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menghafal Quran, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena paksaan, bukan karena mendapatkan imbalan atau pujian atau yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin meraih keutamaan fadilah menghafal Quran begitu banyak ya. Diberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, diberikan syafaat, menyelamatkan 10 keluarganya. Bahkan ada hadis juga mengatakan ya, dikubur tidak akan dimakan oleh binatang, utuh jasadnya. Seorang hafidz Quran, seorang penghafal Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Kan niat yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya at-tikrar, seperti disampaikan Ustaz Saleh tadi. At-tikrar, mengulang satu ayat minimal, satu ayatnya minimal 10 kali 10 kali. Bukan 3 kali, bukan 5 kali, bukan 9 kali, tapi 10 kali kita ulang satu ayat. Kemudian yang ketiga, satu mushaf dan jangan mengganti-ganti ya. Pakai satu mushaf. Target kita tahun ini hafal 5 juz, hafal 2 juz, hafal 1 juz. Jangan mengganti-ganti Quran. Quran itu pakai terus. Biasanya terlihat tandanya. Kalau kita beli Al-Quran mushaf baru, hafalan kita biasanya terlihat. Hafalan kita 15 juz, berarti setengah Al-Quran biasanya sudah agak hitam ya, kelihatan bekas ya, hafalan dia. Sering dibuka bekas tangannya ya. Jangan sampai bekas tangan doang tapi nggak dibaca ya. Satu mushaf dan tidak mengganti-ganti. Ini juga mempengaruhi hafalan kita. Karena Al-Quran itu beda-beda Masnya. Ada juga orang yang menghafal Al-Quran tipenya dia harus ada terjemahan ya. Ada. Jangan mengganti-ganti. Satu mushaf sampai target kita selesai 30 juz satu Quran ya. Kemudian selanjutnya waktu pagi. Jadikan waktu pagi untuk menghafal. Maka juga ada tips seperti ini, metode menghafal Quran di malam hari sebelum kita tidur ya. Coba kita buka Al-Quran ya. Ya jangan sampai kita kelamaan main HP terus ya. HP kita taruh, kita matikan, buka Al-Quran sebelum tidur. Kita buka, kita baca ayat yang mau kita hafal besok. 5 ayat kita baca, kita ulang-ulang sampai kita ngantuk, tidur. Kemudian bangun. Kita niatkan bangun sebelum subuh. Salat 2 rakaat atau 3 rakaat, salat witir, qiyamul lail, hafal. Asal tidak ngantuk aja ya. Asal tidak ngantuk, kita hafal. Itu lebih cepat ya. Karena malamnya sudah kita lihat.
Sama seperti kita nonton film malamnya ya. Paginya Masya Allah hafal tuh detail dari awal sampai akhir. Ya, coba kalau mas ke bioskop tuh malamnya sampai tidur, paginya sudah hafal. Sinetron. Ya. Mana anak kecil sekarang cepat sekali ngafal. Ya, paginya habis subuh atau sebelum subuh kita hafal. Cepat sekali. Jadikan waktu pagi untuk menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya menghafal, utamakan menghafal di waktu muda, waktu masih kecil ya mas ya. Ada perkataan mahfudzat nih, al-hifdzu fi shighar kan naqsy 'alal hajar. Menghafal di waktu kecil ketika muda ya, seperti melukis di atas batu. Ya, al-hifdzu fil kibar kan naqsy 'alal bahr ya. Menghafal sudah tua seperti mengukir di atas pantai, di atas lautan ya. Baru tulis, baru ngafal, besok udah lupa lagi ya. Mas-masnya gimana ngafalnya nih? Udah kuliah ya. Banyak godaan ketika kuliah ya mas ya. Godaannya lebih berat daripada SMA ya. SMA lebih berat daripada SMP. Saya menghafal yang paling enak itu ketika SD ya. SD belum balik, Masya Allah. SMP belum kenal akhwat. SMP menghafal cepat sekali mas. Ketika SMA udah masa pubertas tuh beda ya. Sudah beda godaannya mas ya. Kata Ustaz Syihab dulu tuh kalau cerita 27 juz tuh godaannya udah beda. Juz 20-an ya. Juz pertama godaannya beda. Si awal-awal susah. Juz belasan beda godaannya. Juz 20 ke atas tuh pikirannya sudah banyak ya. Masya Allah. Jadi gunakan mumpung kita masih muda, kita hafal Quran ya. Jangan sampai usia tua mendatangi kita ya. Jadi mumpung kita masih muda, kita hafalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya mengetahui fadilah menghafal Al-Quran sebelum menghafal ya. Ini perlu sekali ya. Ketika saya kemarin ke Jepang, ada ibu-ibu yang anaknya bertanya ketika disuruh menghafal Quran ya. Ibunya bertanya ke saya, Ustaz saya mau jawab apa nih? Anak saya tanya, Bu kalau hafal Quran tuh dapat apa? Dapat gaji berapa katanya. Ya tanyanya gitu. Kalau aku hafal Quran, apalah? Tanya tentang keutamaan hafal Quran itu apa. Ibunya nggak bisa nyampaikan karena nggak ngerti fadilahnya. Masya Allah banyak sekali. Bahkan kalau kita tadi sudah lihat hadisnya, begitu banyak hadisnya. Diberikan mahkota ya, yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Ya, mahkota di surga nggak bisa kita bayangkan mas ya. Mahkota Ratu Elizabeth itu bisa kita bayangkan mas ya. Mahkota di surga, Allahu Akbar ya. Penghuni surga saja nyengir dikit giginya kelihatan terang semua surga. Bagaimana mahkota yang Allah berikan kepada anak, kepada orang tua anaknya yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dalam hadis diceritakan bahwasanya kedua orang tuanya bertanya kepada Allah, ya Allah, lantas sebab apa aku diberikan mahkota ini? Allah mengatakan karena anakmu yang membaca Al-Quran, menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tentunya mengamalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya termasuk tips menghafal Al-Quran, memperbaiki makharijul huruf sebelum menghafal ya, memperbaiki tahsin. Setiap huruf yang kita mau hafal kita perbaiki ya. Datang kepada ustadz musyrif kita baca satu halaman yang mau kita hafal, kita baca, Ustadz saya ingin menghafal, tolong disimak dulu satu halaman, disimak. Atau talqin, ditalqin dulu sama ustadznya satu halaman itu, diikuti, baru kita baca sendiri. Oh sudah benar tajwidnya, sudah bagus, dihafal, silakan. Selanjutnya juga mencari musyrif yang hafal Quran, termasuk juga tips menghafal Quran. Jadi saya sempat teringat dengan guru saya pertama ketika di Pulau Kangean. Kalau kalian menghafal Al-Quran, menyetorkan hafal Al-Qurannya pada orang yang belum hafid Quran, belum hafal Quran 30 juz, maka hafalanmu itu bohong, kata beliau ya. Jadi minimal kalau kita mau setorkan juz 1, guru kita sudah hafal 2 juz minimal kalau enggak ada. Tapi banyak di sini Masya Allah ustaz-ustaz yang hafal Quran ke Al-Firdaus ya. Kemudian selanjutnya termasuk tips menghafal Al-Quran adalah tidak menambah
hafalan baru sebelum hafalan yang kita hafal sekarang sudah mutqin. Jadi kita mutqinkan dulu nih. Kita hafalkan sampai benar-benar lancar, kemudian baru tambah hafalan yang baru. Ya. Itu beberapa tips menghafal Al-Qur'an. Ustadz Ihsan itu alumni Ishkarimah. Ada yang pernah ke sana? Nah, gurunya Ustadz Ihsan, Ustadz Syihabuddin, gurunya Ustadz Syihabuddin itu jalur sanadnya sama dengan guru saya, Syekh Quraim Roji dari Damaskus. Jadi sanad kita itu sama dari jalur Damaskus. Yang mungkin berbeda dengan Naghom, termasuk juga makroknya dari Saudi atau dari Yaman. Kalau beliau tidak hanya dari Damaskus, termasuk juga dari Saudi, juga dari Yaman. Nah, yang tadi beliau sampaikan ini penting. Kalau antum ingin belajar, belajarlah kepada yang punya sanad. Kalau antum ingin menghafal Quran, hafalkan Al-Quran kepada yang punya sanad. Beliau saat ini di Ma'had Darul Firdaus, di Masjid Al-Firdaus, Ngoto, kurang lebih sudah setahun yang lalu. Dan setiap pagi itu ada tahsin talaqi. Ini saya buka untuk umum, tidak hanya untuk santri, tapi untuk umum. Kalau misalnya antum mau belajar talaqi saja, subuhan di Darul Firdaus. Tapi yang setoran hanya yang santri mukim. Kalau antum hanya ingin ngalong, nanti konsekuensinya lain. Tapi kalau ingin belajar tahsin talaqi, sekarang bahkan ada sarana yang memudahkan kita untuk belajar. Bisa live streaming di Facebook Ma'had Tahfiz Darul Firdaus. Sarana ini sangat memudahkan bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Ya, masalahnya kita mau atau tidak. Karena yang namanya fasilitas, bahkan belajar online itu sudah sangat banyak. Sebetulnya malam ini beliau itu tahsin dengan beberapa komunitas muslim di Jepang. Tapi gara-gara ada jalur TD di cancel, mungkin nanti tengah malam kayaknya. Artinya belajar itu tidak hanya live seperti ini, termasuk juga dari jarak yang cukup jauh. Maka saya mengajak ke teman-teman sekalian, ini langkah termasuk terobosan baru ya di TD. Alhamdulillah, tidak hanya sekedar kajian-kajian yang bersifat temporer, tetapi setidaknya ke depan apa yang dilakukan oleh TD ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh terutama anak-anak muda yang ingin sekali mewujudkan impiannya menjadi hafizah. Karena saat ini Teras Dakwah sedang membangun rumah tahfiz di Lombok Utara. Bahkan Mas Akhid tadi mengatakan santrinya sudah 7 bulan. Kalau di Lombok sana sudah berdiri rumah tahfidz Teras Dakwah, bahkan santrinya sudah 7 bulan. Kapan TD yang di Jogja? Saya menunggu undangannya. Mudah-mudahan setelah ini ya, Teras Dakwah bukan hanya ada program tahsin tilawah, bukan hanya ada program tahfiz toran ngalong, tapi tidak lama lagi juga memiliki rumah tahfiz, bahkan mahat tahfiz. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk mewujudkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan insya Allah akan lahir para penghafal-penghafal Quran yang tidak hanya di ma'had, tapi di manapun, walaupun masih kuliah tapi tetap menghafal Quran. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali Allah sudah menjadikan kita seorang hafiz, seorang hafizah. Apa fadilahnya? Tadi sudah disampaikan Ustadz Ihsan. Saya tidak ingin antum pulang dari sini tidak membawa perubahan. Mudah-mudahan semua baik akhwat maupun yang ikhwan pulang dari sini sampai rumah hafalannya nambah. Ya. Maksimal besok sudah mencari tempat di mana saya ingin menambatkan diri saya untuk menjadi penghafal Quran. Dan tadi sudah dikatakan berkali-kali Ustaz Ihsan, menghafal Quran itu godaannya berat, ujiannya banyak. Kenapa? Hadiahnya itu surga yang paling tinggi. Kalau menghafal Quran hadiahnya kulkas 1 pintu, hadiahnya motor, ya mendingan istirahat saja. Kalau antum ingin menjadi penghafal Quran, maka siapkan ya mentalnya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang tidak hanya tahsin Al-Fatihah, tapi juga 30 juz selesai. Amin ya rabbal alamin. Maka antum harus mulai dari malam ini. Mudah-mudahan akhir 2019 antum paling tidak sudah hafal 15 juz. Amin. Masya Allah. Masih ada berapa bulan lagi? 15 juz. Tinggal 15 juznya
antum lanjutkan 2020. Amin ya rabbal alamin.